Oleh karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, pakaian yang bagus tidak menjamin bahwa dia memiliki akhlak yang bagus. Berdasi jas yang mahal atau serba mahal pakaiannya tidak menjamin dia memiliki akhlak yang hebat. Kata Syekh Ibrahim Nawawi Al-Bantani di dalam pelajaran Al-Hikam menjelaskan bahwa akhlak itu merupakan puncak segala-galanya. Akhlak merupakan tasawufnya orang Islam. Akhlak itu merupakan makrifat. Kalau akhlaknya orang itu sudah baik, hubungannya dengan manusia sudah baik, dia telah mencerminkan bahwa hubungan dia dengan Allah sudah baik. Senada dengan syair Abu Atiyah dalam kitab Akhlaqul Ibanin, la tanduranna li aswabin ala ahadin in rumta ta'rifuhu fanzur ilal azabi. Dasar kemuliaan seorang itu bukan terletak di dalam pakaiannya, tapi di dalam akhlaknya. Kalau kamu ingin menilai seorang bahwa dia bagus atau tidaknya, jangan nilai dari pakaiannya, karena pakaian tidak menjamin bahwa dia memiliki akhlak yang mulia. In rumta ta'rifu fanzur ilal azabi, kata beliau, kalau kamu ingin menilai seorang itu baik atau tidaknya, nilailah akhlaknya. Apakah dia memiliki budi pekerti yang baik? Apakah dia memiliki hubungan baik dengan manusia atau tidaknya? Apakah dia orangnya sabar? Kembali lagi dalam ilmu tasawuf bahwa kata Imam Rahim An-Nawawi Al-Bantani dan dalam kitab Hikam, akhlak itu merupakan makrifat. Akhlak itu merupakan tasawufnya kita. Kalau kita sudah baik akhlaknya, maka baik pula hubungannya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimakumullah, berbicara akhlak, berbicara penilaian ini, Rasulullah juga bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah menilai manusia itu bukan karena rupanya, apakah ganteng atau tidaknya, tidak dinilai dari hal itunya. Allah tidak melihat dan tidak menilai kita dari hartanya. Apakah kita memiliki harta yang banyak, memiliki kemewahan yang luar biasa, fasilitas serba ada, Allah tidak menilai dalam hal itunya. Allah pun juga tidak menilai dari kedudukan kita. Apakah kita memiliki pangkat dan kedudukan yang tinggi, nama yang tersohor, nama yang berwibawa, Allah tidak menilai dari hal itunya jemaah. Walakin yandur ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah melihat kita, menilai kita dari hati kita, dari perbuatan kita. Apakah hati kita tetap memelihara iman atau tidak? Apakah hati kita ikhlas, memiliki hubungan baik, tidak sombong dengan manusianya pun juga tidak sombong dengan Allah. Wa a'malikum, dan dia selalu bertakwa, berharap hanya kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah. Ini yang dinilai oleh Allah untuk menilai orang-orang atau hamba-hambanya. Hal ini pun juga terjadi dalam masa Rasulullah SAW dengan para sahabat jemaah. Waktu itu Rasulullah pada saat di Masjidin Nabawi dengan para sahabat ngobrol tentang syariat seperti inilah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki, dua laki-laki yang melewati Rasulullah, melintasi satu, kedua. Setelah dua-duanya ini berlalu dari hadapan Rasulullah dengan para sahabat, maka Rasul bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, adakah yang tahu kalian siapa tadi dua laki-laki yang melewati masjid ini? Maka salah satu sahabat menjawab, ya Rasul, laki-laki yang pertama ini ya Rasul adalah fulan, laki-laki yang terpandang, yang terpengaruh di kota ini. Saking dia terpengaruhnya Rasul, apapun yang dia sampaikan, orang-orang pada mengikutinya. Dan ketika dia mau mengambil sesuatu, bahkan gadisnya untuk diambil, untuk dinikahi walaupun dia sudah tua, tentu orang tuanya akan merelakan untuk dinikahkan dengannya Rasul. Saking berpengaruhnya. Kalau yang kedua, kata Rasulullah, kalau yang kedua ini ya Rasul, kata sahabat, ada laki-laki yang sederhana di kota ini. Saya yakin ya Rasul, saking sederhananya laki-laki yang kedua ini, ucapannya, perkataannya, jangankan masih abu-abu ya Rasul, benar ungkapannya, melahirkan kemaslahatan, melahirkan hikmah, dan melahirkan keselamatan masa depannya. Ketika disampaikan kepada masyarakat penduduk di kota ini,
tentu masyarakat tidak akan menghiraukan dan tidak mau mendengarkan, apalagi mau mengikutinya ya Rasul. Dan saking dia sederhananya laki-laki ini, walaupun belum menikah, walaupun masih muda, mau meminang seorang wanita yang sederhana juga di kota ini, tentu lamarannya akan ditolak, tidak akan dikasih oleh orang tuanya ya Rasul, karena saking sederhananya. Jemaah, tahukah apa jawaban Rasulullah komentarnya? Wahai sahabat, tahukah kalian perbedaan antara laki-laki yang pertama dengan laki-laki yang kedua? Kata Rasulullah, sahabat, laki-laki yang pertama ini sahabat, jangankan cuma punya wibawah yang standar, jangankan hanya punya kekayaan yang masih dihitung, jangankan punya pangkat dan jabatan yang masih bisa kita tempuh bersama-sama, sekalipun bumi meliputi dengan isinya, dunia dan seisinya miliknya, tidak akan mengalahkan kemuliaannya, hebatnya di mata Allah dibandingkan laki-laki yang kedua ini, walaupun dia seorang diri. Sahabat, sahabatku, laki-laki yang pertama ini kayanya luar biasa, meliputi dunia dan seisinya, lebih mulia, lebih hebat di mata Allah laki-laki yang kedua ini, walaupun dia orang yang sederhana. Apa jemaah sekalian rahimakumullah? Artinya, nilai seorang di mata Allah itu bukan karena hartanya. Nilai seorang itu di dalam mata Allah itu bukan karena pangkat dan kedudukannya. Walaupun dia namanya tersohor, namanya miliki titel banyak sekali, sebutan yang hebat, ustadz, kiai, apalah, guru, tetapi fasilitas sebutan itu, nama tersohor itu tidak dibuat dia dekat dengan Allah, hina di mata Allah. Tidak ada apa-apanya. Walaupun dia kaya, tapi kekayaannya tidak dibuat dia beribadah kepada Allah, tidak ada apa-apanya. Walaupun dia memiliki kedudukan yang tinggi, pangkat luar biasa, tapi semuanya status itu tidak dibuat untuk ibadah kepada Allah, hina di mata Allah, Pak, tidak ada apa-apanya. Inna akramakum indal atqakum, sesungguhnya Allah menilai dari seorang hamba itu bukan statusnya jemaah, tetapi Allah menilai dari ketakwaannya. Semakin dia kencang takwanya, semakin besarlah, semakin hebatlah posisi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa jemaah sekalian rahimakumullah? Pertemuan ini kita ringkas bahwa seseorang itu tidak bisa dilihat dari pakaiannya, tidak bisa dilihat dari pangkatnya, tidak bisa dilihat dari hartanya, tidak bisa dilihat dari rupanya. Akan tapi boleh kita menilai seorang itu karena adabnya, karena akhlaknya, karena hatinya. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, mari kita tanamkan akhlak. Sekarang ini sudah krisis akhlak. Dari tadi Syekh Rahim Nawawi sudah menjelaskan bahwa saat ini Indonesia sudah krisis akhlak, Pak. Krisis akhlak yang mana akhlak itu meliputi kejujuran. Orang yang sudah tidak jujur sudah tidak punya akhlak. Akhlak dalam berkata, akhlak dalam perbuatan, akhlak dalam tindakan, akhlak dalam ibadah. Sekarang sudah sembarangan orang beribadah. Hanya sewaktu-waktu dia beribadah ketika sempat, ketika tidak sempat dia sibuk, dia sudah lupa kepada Allah. Hanya di tempat majelis dia ingat kepada Allah, di tempat masjid dia ingat kepada Allah, di tempat ibadah dia ingat kepada Allah. Di luar tempat ibadah itu dia sudah melupakan Allah. Di kantor dia sudah melupakan Allah, di pasar dia sudah melupakan Allah, di perjalanan dia sudah melupakan Allah, di tempat-tempat yang tertentu yang bukan tempat ibadah dia sudah melupakan Allah. Padahal itu merupakan akhlak kepada Allah. Jangan sampai krisis akhlak kita di dalam hati kita. Banyak anak-anak sekolah yang sekarang padahal pintar-pintar, tapi kita sudah tidak menemukan seseorang yang nunduk ketika lewat di depan orang tua. Kita sudah tidak menemukan lagi remaja-remaja yang mencium tangan yang lebih tua, yang mencium gurunya, yang mencium tangan orang tuanya. Sudah tidak menemukan, sudah tabu hal ini. Padahal dulu jemaah, kalau kita menyaksikan anak-anak yang masih sekolah itu, ketika dia lewat atau ada orang tua yang lewat, dia menundukkan kepalanya, menundukkan bungkungnya, dihormati kepada yang tua. Tetapi sekarang hal itu sudah punah, tidak bisa ditemukan oleh kita. Maka walaupun kita bukan keluaran pondok jemaah, walaupun kita tidak ada di pesantren waktu itu, tapi tanamkanlah mari. Karena yang berakhlak itu bukan hanya orang yang ada di pesantren, keluaran pesantren atau mana,
Tetapi yang berakhlak itu wajib kita sebagai umat Islam, Pak. Berakhlaklah. Harus lebih hebat daripada mereka-mereka di luar sana. Jangan sampai tradisi akhlak ini punah di hadapan kita. Ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita ingin ngomong bagus, ngomong baik kepada kita, kita harus mendidik ngomong baik kepadanya. Kalau anak-anak kita ingin mencium tangan kita, kita mulai mencium tangannya di masa kecil. Agar apa? Agar menanamkan akhlak kita kepada anak-anak kita. Khawatir ketika di sekolah anak kita tidak menemukan pelajaran akhlak itu. Saya keluar dari sekolah, Pak, untuk mengajar karena saya tidak menemukan pelajaran akhlak. Saya keluar jadi guru. Oleh karena itu jemaah, mari kita ketika kita punya yayasan, setidaknya kurikulum kita rubah menjadikan akhlak di dalamnya. Bagaimana cara menerapkan akhlak yang baik? Agar apa? Agar tidak ngomong kasar kepada guru, agar tidak melawan kepada orang tua, agar hormat kepada yang lebih tua. Kalau hal ini sudah diterapkan kembali, tradisi ini muncul lagi di kalangan umat Islam di Indonesia ini, insya Allah Indonesia menjadi rahmatan lil alamin, baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Amin amin ya rabbal alamin.